yaitu modifikasi produk. Terus kira-kira kita mau diskusi dulu, ada nggak yang punya ide entah mau buat produk apa gitu? Ini kan aku udah nyari-nyari sebelumnya. Ada nih, kan kita teorinya masalahnya itu tentang produk sulfat yang reaksi sulfonat kan. Ada salah satu produk yaitu metil ester sulfonat. Ini nanti metil ester ini bisa bahan bakunya itu dari minyak. Apalagi kan Indonesia kan sekarang produksi minyak sawit itu kan banyak, dan juga lagi salah satu gencaran dari Jokowi itu produksi minyak sawit. Jadi menurutku kita buat salah satu produk minyak sawit itu metil ester, yang mana itu bisa direaksikan dengan sulfonat jadi metil ester sulfonat gitu, atau biasanya disebutkan MES, MES. Kalau tanggapan yang lainnya gimana? Nah bisa juga tuh. Terus kita mau modifikasi apa ya kan? Kalau metil ester sulfonat kan udah biasa gitu pakai minyak sawit. Nah jadi apa yang dimodifikasi, entah prosesnya atau bahan bakunya, mungkin ada yang masih saran. Terus kan yang udah bilang tadi tuh kan kayak dari cuma minyak biasa gitu. Terus gimana kalau kita buat misalnya dari proses tapi minyaknya ini minyak jelantah, terus nanti kan adalah itu proses penambahannya kayak pembersihan minyak jelantahnya ini sebelum diubah menjadi metil ester gitu. Kurangi limbah dari minyak jelantah, apalagi minyak jelantah itu termasuk limbah banyak di Indonesia, salah satu limbah terbanyak di Indonesia gitu kan. Apalagi kalau kita buat MES ini, aplikasi industrinya itu juga luas, kayak buat deterjen, pembersih, kemudian di bagian industri kosmetik sama farmasi ada juga. Kita cari materinya dulu, terus nanti kita bagi-bagi aja kita buat apa aja, nanti baru kita gabungin di PPT aja. Oke. Kasih W atas saran-sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara, jurusan Teknik Kimia. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang modifikasi proses produksi produk oleokimia untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi oleokimia yang dibimbing oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Reni Tamanuruk MT. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Yeni Rahmadani NIM 190405132. Saya Anissa Khairani NIM 190405018. Saya Fortuna Halda Daulay NIM 1904050. Nah, pada presentasi ini kami akan menjelaskan tentang produksi metil ester sulfonat dari minyak jelantah. Yang mana pembahasan pertama akan dijelaskan Saudara Nisa. Kepada Nisa, saya persilahkan. Di metil ester sulfonat, yang mana itu merupakan salah satu variasi dari surfaktan. Nah, surfaktan itu merupakan molekul-molekul yang suka air atau merupakan gugus hidrofilik. Nah, surfaktan ini adalah bahan aktif permukaan. Molekul surfaktan yang suka air merupakan bagian polar dan molekul yang suka akan minyak merupakan bagian non-polar. Nah, jadi surfaktan ini umumnya itu akan mempersatukan minyak dengan air dengan menggunakan gugus hidrofilik. Nah, lalu masuk ke produknya. Adapun produknya adalah metil ester sulfonat atau disingkat biasa dengan MES. Nah, surfaktan metil ester sulfonat ini merupakan surfaktan jenis anionik. Nah, surfaktan ini diproduksi dari hasil sulfonasi bahan baku metil ester dari minyak kelapa sawit. Surfaktan ini merupakan salah satu produk turunan oleokimia karena dibuat melalui hasil produk dari minyak nabati. Nah, surfaktan ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama ramah lingkungan dan juga memiliki sifat deterjensi yang baik. Surfaktan telah digunakan secara meluas karena memiliki karakteristik yang bagus, yaitu relatif stabil pada suhu reservoir, relatif rendah absorpsinya pada batuan reservoir, dan dapat diproduksi secara ekonomis. Nah, kelebihan dan kekurangan dari metil ester sulfonat. Kelebihannya yaitu metil ester ini kan merupakan produk yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu dari minyak nabati. Lalu ketersediaan bahannya itu cenderung ada terus-menerus dari waktu ke waktu.
Dan mes ini memiliki sifat deterjensi yang baik untuk air sadah, sehingga mengurangi agen pelunak air. Nah, lalu mes ini lembut dan juga tidak mengiritasi kulit. Mes ini bersifat ramah lingkungan karena mudah terurai. Nah, adapun kekurangannya, karena sifatnya yang masih asam, yaitu dapat menyebabkan korosi, dan pada enhanced oil recovery-nya, penggunaan surfaktan mes ini harus diuji dulu tingkat korosinya agar tidak terjadi kegagalan produk. Nah, setelah mengetahui penjelasan secara singkat tentang apa itu metil ester sulfonat, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu pembuatan metil ester sulfonat menggunakan bahan baku minyak jelantah. Next. Proses yang pertama yaitu pembuatan metil ester dari minyak jelantah. Next. Adapun tahapan-tahapan yang digunakan untuk memproduksi metil ester dari minyak jelantah itu, yang pertama proses pemurnian yang terdiri dari 3 proses, yaitu despacing, netralisasi, dan bleaching. Yang dimana despacing ini merupakan proses pengendapan atau pemisahan kotoran akibat bumbu dan kotoran dari bahan pangan yang bertujuan untuk menghilangkan partikel halus tersuspensi atau membentuk koloid seperti protein, karbohidrat, garam, gula, dan bumbu rempah yang digunakan untuk menggoreng bahan pangan tanpa mengurangi jumlah asam lemak bebas dalam minyak. Yang kedua itu proses netralisasi, yang dimana proses ini merupakan proses untuk memisahkan asam lemak bebas dari minyak dengan mereaksikan asam lemak bebas tersebut dengan larutan basah atau reaksi lainnya sehingga terbentuk sabun atau soap stock. Mana proses ini juga dapat menghilangkan bahan penyedap warna gelap sehingga menjadi lebih jernih. Netralisasi dengan kaustik soda atau NaOH banyak dilakukan dalam skala industri karena lebih efisien dan murah dibandingkan dengan cara netralisasi yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu proses bleaching, yang dimana proses bleaching atau pemucatan ini merupakan suatu tahapan atau proses pemurnian untuk menghilangkan zat yang tidak disukai dalam minyak. Pemucatan ini dilakukan dengan mencampur minyak dengan sejumlah kecil adsorben seperti tanah serap atau activated clay dan arang aktif atau juga menggunakan bahan kimia. Zat warna dalam minyak akan diserap oleh permukaan adsorben dan juga menyerap suspensi koloid atau gum dan resin serta hasil deradasi minyak misalnya peroksida. Nah, tahapan yang selanjutnya setelah dari proses pemurnian tersebut akan dilakukan proses esterifikasi, yang dimana proses esterifikasi atau deasidifikasi ini minyak jelantah melalui netralisasi alkali sebelum pembuatan biodiesel atau metil ester sebagai alternatif katalis basa telah dilakukan untuk menurunkan kandungan asam lemak bebas hingga memenuhi kondisi transesterifikasi yang diinginkan. Proses esterifikasi ini dilakukan dengan mereaksikan minyak jelantah dengan metanol dengan rasio volume tertentu dengan katalis asam yang digunakan H2SO4 atau asam sulfat pada suhu 50 derajat Celcius selama 4 jam. Deasidifikasi dilakukan dengan menambahkan larutan NaOH pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit, yang dimana minyak hasil esterifikasi inilah yang akan digunakan sebagai bahan baku pada proses transesterifikasi. Nah, tahapan yang ketiga adalah proses transesterifikasi. Proses ini pada prinsipnya merupakan proses pengeluaran gliserin dari minyak dan mereaksikan asam lemak menggunakan katalis basa. Katalis pada proses transesterifikasi adalah natrium hidroksida atau NaOH. Dalam reaksi transesterifikasi, katalis akan memecahkan rantai kimia minyak nabati sehingga rantai ester minyak nabati akan lepas. Dan begitu ester terlepas, maka alkohol akan bereaksi dengannya dan akan membentuk senyawa metil ester atau biodiesel dan gliserol yang dihasilkan sebagai hasil sampingnya. Ke proses sulfonasi hingga drying. Ini merupakan blok diagram dari proses tersebut. Pertama itu sulfur dimasukkan ke penyediaan sulfur, kemudian melalui sulfur trioksida gas generator. Selanjutnya dari sini akan masuk ke sulfur trioksida absorber, lalu
kemudian disalurkan kembali ke sulfur dioksida absorber ini akan mengeluarkan exhaust gas dan juga akan dimasuki oleh elektrostatik preheater dan lalu akan dialirkan kembali ke methyl ester sulfonat disgation. Lalu dari sulfur trioksida absorber ini akan masuk ke sistem reaktor. Yang mana dari sistem reaktor ini akan akan diumpankan methyl ester. Kemudian dari hasil dari reaktor sistem ini akan melalui methyl digestion kembali. Setelah itu methyl sulfonat ini akan masuk ke reaktor methyl ester sulfonat bleacher. Kemudian di sini akan dimasukkan hidrogen peroksida dan juga akan dimasukkan metanol. Dari hasil ini nanti akan disalurkan kembali ke neutralizer yang akan diumpankan natrium oksida NaOH. Lalu akan keluar kembali ke turbo tap dryer system, kemudian ke produk cooling system, lalu dry methyl ester. Setelah itu turbo tap dryer system ini nanti akan keluar metanol atau air. Metanol ini akan mengeluarkan air dan metanol. Selanjutnya ke penjelasan reaksi yang terjadi pada diagram yang ada pada proses tersebut, yang mana itu adanya reaksi sulfonasi. Pada proses pembuatan gas sulfur trioksida itu masuk ke dalam reaktor dengan konsentrasi 7% volumenya dan temperatur gas masuknya itu sekitar 42 derajat Celcius. Kemudian methyl ester masuk ke dalam reaktor pada temperatur antara 40 sampai 56 derajat Celcius. Di mana di atas titik beku methyl esternya itu laju alir massa reaktan dikontrol sehingga rasio mol antara sulfur trioksida dan methyl ester itu berada pada range antara 1,15 sampai 1,25. Pemilihan rasionya itu tergantung pada selektivitas methyl ester pada reaksi samping dan pembentukan produk sampingnya, termasuk oksidasi gugus alkil oleh sulfur trioksida, sulfonasi beberapa hasil olefin membentuk metil sulfuric acid, dan hidrolisis ester membentuk disol. Selanjutnya ada proses digestion dan bleaching. Pada proses digestion ini, methyl ester sulfonic acid ini yang terbentuk selama proses sulfonasi pada reaktor cooling film kemudian dialirkan ke dalam sistem digester. Dimana selama proses ini temperatur naik dengan cepat dapat mencapai 80 sampai 90 derajat Celcius dan berlangsung selama 30 menit. Kemudiannya masuk ke proses bleaching. Dimana setelah mesa ini diolah di dalam digester, kemudian metanol dengan fraksi 30 sampai 35% berat dan 50% hidrogen peroksida itu dicampurkan dengan mesa, kemudian di dalam belajar. Mana proses bleaching ini akan dilakukan selama 1 sampai 1,5 jam. Kemudian metanol berlebih tersebut, yang tadi dari proses metanol berlebihnya itu yang sangat efektif untuk menekan produksi disol dan secara signifikan menurunkan viskositas campurannya. Kemudian masuk ke dalam proses neutralisasi. Yang mana proses neutralisasi ini mesa itu akan yang telah mengalami pengurangan warna kemudian dinetralisasi dengan penambahan 50% NaOH, yang mana mesa ini yang telah dinetralisasi membentuk mesa dalam bentuk pasta. Reaksi neutralisasi mesa menjadi mes itu ditunjukkan pada reaksi di bawah ini, yang mana mesa ditambahkan dengan NaOH lalu akan menghasilkan mes atau methyl ester sulfonat, kemudian akan menghasilkan air juga. Selanjutnya ke dalam proses drying. Pada proses drying ini, mes yang telah dihasilkan tersebut akan dibentuk menjadi pasta,
yang mana dikeringkan di dalam dryer untuk memisahkan air dan metanol sisanya. Mana MES ini masuk ke dalam proses pengeringan pada temperatur 145 derajat Celcius dan beroperasi pada kondisi vakum pada tekanan 120 sampai 200 torr. Pada tahap terakhir ini, pembuatan MES adalah semi-solid bar atau solid menyiapkan komposisi antara produk MES dalam bentuk liquid granul dengan menggunakan teknologi yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baiklah, MES ini merupakan surfaktan, yang mana aplikasi surfaktan itu di industri yaitu sebagai bahan baku utama untuk industri deterjen dan pembersih lainnya, sebagai bahan emulsifer atau pencampur antara minyak dan air yaitu pada industri kosmetik dan farmasi, dan sebagai bahan baku emulsifer untuk sanitasi industri pangan, dan sebagai pewarna makanan. Adapun pabrik yang memproduksi metil ester sulfonat yaitu ada PT Wilmar Nabat Indonesia. Nah, PT Wilmar ini terletak di Jalan Kapten Darmo Sugondo di Gresik, dan ini menghasilkan metil ester sulfonat sebesar 50.000 ton per tahunnya. Lalu ada industri metil ester sulfonat lainnya yang terletak di seluruh dunia. Adapun di Cina, di Amerika, Kolombia, Jepang, dan lebih banyak itu di Cina dengan kapasitas per metrik tonnya itu paling besar itu terdapat di Cina dengan 100.000 metrik ton. Terima kasih kepada teman-teman. Sekian presentasi kami tentang pembuatan metil ester sulfonat dari minyak jelantah. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.